warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas soal SIMAK UI Biologi tahun 2009. Langsung kita mulai aja ya dari nomor 1. Sini kakak bacain soalnya. Seleksi alam tidak didasari pada konsep bahwa, nah poin dari soal ini tentang seleksi alam. Nah kalau ngomongin tentang seleksi alam berarti ini teori evolusi yang digagas oleh siapa? Seleksi alam. Tokohnya Charles Darwin ya. Di sini teori evolusi Darwin. Intinya ya, poin dari Darwin ini dia mengungkapkan bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam. Melalui seleksi alam. Atau nama lainnya itu natural selection. Apa tuh maksudnya? Intinya ya, siapa yang kuat, siapa yang sehat, dia yang survive, yang bisa bertahan hidup. Nah, konsep dasar dari arti seleksi alam ini itu ada beberapa poin ya. Yang pertama, konsep dasar dari seleksi alam. Apa aja? Yang pertama, tidak ada individu yang identik. Tidak ada individu yang identik. Maksudnya gimana nih? Dalam satu spesies itu nggak ada individu yang benar-benar persis ya, benar-benar sama. Kenapa? Karena di situ ada variasi genetik. Kemudian konsep yang kedua, populasi cenderung bertambah banyak. Populasi cenderung bertambah banyak. Nah, kenapa? Karena memiliki kemampuan untuk reproduksi. Kemampuan untuk reproduksi. Oke. Konsep yang ketiga, bertambahnya populasi dipengaruhi bertambahnya populasi dipengaruhi oleh faktor pembatas. Nah, di sini ada kata-kata faktor pembatas. Nah, faktor pembatas di sini bisa kaitannya dengan daya dukung ya, daya dukung lingkungan. Ini materi kelas 10 ya, kalau ngomongin daya dukung. Bertambahnya populasi dipengaruhi oleh faktor pembatas. Oleh faktor pembatas. Ada 5 konsep ya di sini. Ya, nah, dua lagi. Individu berkompetisi agar dapat bertahan hidup. Individu berkompetisi agar dapat bertahan hidup. Kemudian yang terakhir di sini, individu yang beradaptasi. Individu harus beradaptasi. Individu harus mampu beradaptasi terhadap lingkungan.
Supaya apa? Supaya dia bisa mewariskan sifatnya pada keturunannya ya. Sehingga dapat mewariskan sifatnya. Kelihatan nggak? Ini apa nggak kelihatan? Aduh. Sifatnya. Coba dong. Pada keturunannya. Kelihatan nggak, Rani? Aku udah ngejoin. Oke, jadi ini poinnya. Ada 5. Nah, kita sesuaikan nih dengan opsi di soalnya. Yang pertama, variasi genetik terdapat dalam populasi. Ada kaitannya dengan konsep dasar seleksi alam nggak di sini? Ada ya, itu berhubungan dengan yang konsep pertama. Tidak ada individu yang identik ya, karena ada variasi genetik di dalamnya. Yang B, individu dengan adaptasi terbaik cenderung memiliki keturunan paling banyak. Sesuai nggak dengan konsep? Bener ya? Yang poin ke-2. Terus yang C, individu yang bertahan hidup lebih lama cenderung memiliki lebih banyak keturunan daripada mereka yang mati muda. Gimana nih? Konsep yang ketiga. Benar atau salah? Kalau ini kurang sesuai. Kenapa? Nah, belum tentu nih individu yang hidupnya lama itu dia bisa menghasilkan keturunan. Siapa tahu dia apa? Steril ya, nggak bisa menghasilkan keturunan. Nah, jadi jawaban yang betul itu yang C. Nah, kalau yang D, kita lihat populasi cenderung menghasilkan lebih banyak individu daripada daya lingkungan betul ya. Kalau daya dukung ini kan dia faktor pembatas ya, yang mempengaruhi jumlah populasi. Yang E, individu beradaptasi dengan lingkungan sehingga mereka dapat berevolusi. Nah, kalau ini kurang tepat juga ya. Yang paling tepat jawaban nomor 1 yang C. Lanjut. Jika terdapat 20 kromatid pada suatu sel, banyaknya sentromer dalam sel tersebut adalah ini. Kita harus tahu ya struktur dari kromosom itu seperti apa. Mau gambarin dulu gambar dari struktur kromosom. Kromosom. Kayak gini ya. Nah, ini adalah kromosom yang dia udah bereplikasi. Dalam kromosom, komponennya ada apa aja? Nah, yang merah ini ya, ini namanya kromatid, yaitu lengan kromosom. Kromatid. Ini juga ya, dia kromatid atau lengan kromosom. Nah, di tengah-tengahnya ini namanya apa? Sentromer, iya. Sentromer. Ada bagian sentromer ini dia tidak mengandung gen. Kalau di bagian sini lengannya ini yang mengandung gen. Nah, berarti satu kromosom itu ada berapa kromatid? Ada? Iya, satu kromosom itu mengandung 2 kromatid. Yang di tengahnya itu ada satu sentromer ya. Satu sentromer. Kayak gini. Paham nggak? Jadi di satu kromosom terdiri dari 2 kromatid yang dihubungkan oleh satu sentromer. Nah, pertanyaannya, kalau ada 20 kromatid, berarti ada berapa sentromer?
20 kromatid. Berarti sentromernya ada? Ada? Iya, dibagi 2 ya. Ada 10 sentromer. Jawabannya A. Nomor 3. Struktur clamp connection adalah suatu bentuk khas yang dapat terjadi pada hifa jamur. Pernah dengar istilah clamp connection? Udah banyak nih yang join? Tadi baru L. Ada siapa aja? Oke, udah banyak. Ada Farhan. Halo Farhan. Kita. Adin. Enis. Raffi. Talita. Oke, ada 8 anak. Nomor 3 ya, lanjut. Clamp connection. Nah, clamp connection ini adalah jenis dari hifa. Ya, hifa itu ada di mana? Hifa ada di jamur ya, ada di fungi. Clamp connection. Jadi clamp connection ini dia jenis hifa jamur ada kelompok Basidiomycota. Ya, Basidiomycota itu yang cirinya dia punya tubuh buah ya atau Basidiocam. Ada Basidiomycota. Apa contohnya Basidiomycota? Jamur merang, Volvariella volvaceae, jamur kuping, Aurelia jadinya, Auricularia polytricha, jamur kancing, Agaricus bisporus ya, itu termasuk kelompok Basidiomycota. Nah, secara struktur bentuk dari hifa clamp connection ini dia itu seperti kait. Bentuk seperti kait. Nah, fungsinya ini buat apa? Fungsi dari clamp connection ini untuk memastikan ya, jadi memastikan supaya pada setiap sel hifa itu mengandung 2 sel, memastikan setiap sel hifa yang dibatasi sekat atau sekat mengandung set inti yang berbeda. Nggak kelihatan lagi. Ini aja kali ya. Kejauhan nggak, Dek? Tulisan kakak kelihatan nggak? Yang di rumah? Kelihatan, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, jadi gambar dari clamp connection. Dia kan hifa nih ya, clamp connection itu hifa. Iya, ada yang nanya? Ada. Nah, untuk hifanya itu ada di sini. Nah, ada kayak kainnya. Itu kayak sekatnya ya, sekat atau sekat. Nah, dia punya inti dikaryotik. Jadi setiap hifa itu ada 2 macam. Seperti ini. Ini hifa ya, penyusun tubuh dari jamur. Jadi jawaban nomor 3 yang mana? Udah jelas ya? Basidiomycota. Nah, kalau ada Basidiomycetes ya belakangnya tes itu kan jangan bingung ya, itu sama aja ya. Berarti Basidiomycota. Nomor 3 jawabannya. Di foto nggak, Ray? Hah? Di SS. Di? Ini nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Help. Biar bagus dilihat.
Nomor 4, berikut ini bukan merupakan teknik dasar untuk melakukan rekayasa DNA dan RNA adalah. Nah, ini materi kelas 12. Kalau yang jamur tadi materi tentang rekayasa genetika. Nah, teknik dalam rekayasa genetika ini itu apa aja ya? Berarti yang bukan teknik. Ya kalau kita baca sekilas opsinya ini sudah kelihatan banget ya. Ada yang mau tebak jawab dulu yang mana A, B, C, D, E? Yang di rumah? Yang mana? Ada yang udah tahu jawabannya? Kita nggak ada. Oke, kalau nggak ada yang jawab, kita bahas. Ya, rekayasa genetika. Rekayasa DNA dan RNA. Nah, misalnya kita dulu pernah bahas ya, ada istilahnya DNA rekombinan ya. Itu hasil dari rekayasa genetika. Contoh produknya apa? Hasilnya enggak? Contoh produknya adalah hormon insulin ya. Jadi bahannya dulu ya. Bahan yang digunakan dalam rekayasa DNA itu ada dua sel yang berbeda ya, dua organisme berbeda. Yang pertama kita pakai plasmid. Plasmid itu ada di bakteri ya. Jadi bahannya yang pertama plasmid bakteri. Nah, plasmid ini fungsinya sebagai apa nih? Vektor ya, pembawa. Terus yang kedua itu ada DNA asing atau target DNA asing. Nah, biasanya kalau buat hormon insulin berarti sel tubuh yang menghasilkan hormon insulin di bagian pankreas ya. Jadi DNA ini kita isolasi dari bagian sel di pankreas. Terus hasilnya berupa hormon insulin. Nah, jadi untuk proses pembuatannya, awalnya kan bakteri nih diambil sel bakteri, diambil plasmidnya. Bakteri kan kalau begini gambarnya, plasmid kan bentuknya sirkular, bulat ya. Nah, yang biru-biru ini kita ambil di isolasi, diambil si plasmidnya, terus kan yang satunya itu dari DNA asing. Kita ambil dari sel pankreas ya, diambil misalnya kayak gini lah ya, ini bagian DNA-nya. Nah, di sini proses pengambilan DNA ini kita motong ya dari bagian selnya menggunakan enzim, namanya enzim restriksi. Terus di bagian plasmidnya ini juga dipotong ya plasmidnya supaya bisa disisipi DNA asing ini. Ya, jadi enzim restriksi ini buat memotong bagian si plasmid dan DNA targetnya ya. Nah, kalau udah yang bagian ini dibuat terus ditempelin ya, kita gabungin plasmidnya disisipi DNA dari sel pankreas. Nah, ini terbentuklah plasmid rekombinan ya. DNA udah rekombinan. DNA-nya rekombinan. Kemudian si plasmidnya ini dimasukkan lagi ke dalam tubuhnya bakteri supaya dia bisa membelah. Jadi plasmidnya dimasukkan ke dalam tubuh bakteri. Nah, plasmid ini kan dia sifatnya aktif membelah ya. Kalau dia membelah jadi banyak, otomatis si bagian DNA yang tersisipi
di bagian plastiknya ini kan itu sebelah juga. Dia nanti jadi banyak ya. Saya nanti banyak. Di sini tadi ada pakai enzim restriksi ya untuk memotong. Di sini restriksi di sini juga. Nah, untuk menghubungkan nih antara plasmid dengan DNA asing itu menggunakan enzim namanya ligase untuk menghubungkan DNA. Udah, nanti bisa disamakan ya. Jadi nanti kita pilih mana si DNA yang bagus ya ukurannya, bentuknya gitu. Jadilah format unsur ya. Nah, di sini yang A nih ada istilahnya ekstraksi. Ekstraksi itu artinya isolasi. Ya, jadi ketika kita ngambil plasmid, ketika kita ngambil si DNA ini, itu namanya tekniknya ekstraksi DNA. Jadi ekstraksi itu artinya isolasi ya atau pengambilan. Isolasi. Terus yang kedua, gel elektroforesis. Nah, intinya kalau elektroforesis itu memisahkan ya, memisahkan apa? Misalnya ini kita udah dapat bentuknya nih ya, udah banyak kan yang bagus sama yang jelek ya. Jadi kalau gel elektroforesis itu memisahkan molekul DNA. Gel elektroforesis. Gel elektroforesis. Memisahkan molekul DNA-nya. Yang ketiga, amplifikasi. Nah, amplifikasi itu perbanyakan ya. Teknik yang digunakan dalam PCR. Amplifikasi itu perbanyakan. Ini ya maksudnya nih ya, si bakteri ini adalah memperbanyak diri membuat perbanyakan. Teknik perbanyakan apa? DNA. Nah, organisme transgenik ya. Kalau organisme transgenik itu bukan teknik tapi hasil. Jadi jawabannya yang D ya. Apa? Organisme transgenik. Dia adalah hasil dari nah, yang ketiga tadi ada Norton blot. Nah, kalau Norton blotting ini juga teknik ya untuk mendeteksi molekul RNA. Norton blotting mendeteksi molekul RNA. Jadi D ya jawabannya itu bukan teknik tapi hasil dari biasa DNA. Nomor 5 ya, lanjut. Pertanyaannya, hipotalamus merupakan bagian dari MK tadi kelas 11 ya. Dia masuk ke dalam sistem koordinasi. Apa buat strukturnya ya? Struktur dari otak itu terdiri dari struktur otak dibagi menjadi berapa bagian? Materi kelas 11. Otak depan,
tengah, belakang ya. Jadi dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, otak depan. Ada nama lainnya itu diencephalon. Jadi kalau hafalin gampang ya, DD depan diencephalon. Di bagian otak depan ini ada apa aja? Yang pertama ada cerebrum. Cerebrum itu otak besar, brum naik motor. Yang naik motor itu kan orang besar ya, orang dewasa, nggak ada anak kecil naik motor ya. Jadi kalau cerebrum ini otak besar. Nah, di otak besar ini ada bagian-bagiannya, lobus-lobus kan. Fungsinya buat intelligence ya, buat melihat, pendengaran gitu-gitu ya. Nah, terus selain ada cerebrum, di otak depan ini ada apa? Dia mengandung, selain otak depan ada talamus dan hipotalamus. Talamus dan hipotalamus. Hipotalamus ini kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon. Nah, fungsinya apa nih hipotalamus? Dia bisa ngapain? Banyak ya fungsinya ya. Kayak sekresi hormon gitu. Merasakan suhu panas, dingin. Ini yang bagian pertama, bagian depannya. Kemudian yang kedua, bagian tengah. Bagian tengah atau otak tengah. Kalau otak tengah, nama lainnya mesencephalon. Nah, di sini dia itu mengandung syaraf, namanya syaraf okulomatoris. Terdapat syaraf okulomotoris. Okulomotoris ini fungsinya berperan dalam gerak bola mata dan kejap mata ya. Refleks kejap mata dan gerak bola mata. Udah. Yang bagian ketiga, otak depan, otak tengah, otak belakang. Kalau otak belakang, namanya rubencephalon. Nah, di bagian sini dia mengandung 3 bagian. Yang pertama ada pons Caroli atau jembatan Carol. Pons Caroli. Jembatan Carol ya, dia itu menghubungkan otak kecil belahan kiri dan kanan ya, penghubung ya, namanya jembatan. Terus ada medula oblongata atau apa nih medula oblongata? Batang otak atau nama lainnya sumsum lanjutan ya, medula oblongata. Terus yang ketiga ada otak kecil. Kalau tadi otak besar cerebellum, kalau otak kecil akan iya cerebellum belum dewasa karena masih kecil. Cerebellum. Oh, yang biasanya sering keluar nih ya. Jadi kalau medula oblongata itu fungsinya untuk refleks fisiologi. Jadi mengatur pernafasan, denyut jantung. Jadi itu ya. Nah, ini fungsi dari medula oblongata. Contohnya gini, misalnya nih kalian itu lagi jalan di mall, kemudian lihat ada idola kalian gitu. Kalian tuh tiba-tiba berdebar-debar, jantungnya bahagia, karena nggak jelas. Nah, di situ si medula oblongata tuh lagi kerja maksimal, ya. Nah, yang ketiga itu ada otak kecil tadi, cerebellum atau otak kecil. Nah, kalau otak kecil fungsinya ini untuk mengatur keseimbangan tubuh ya, dan juga koordinasi gerak otot. Keseimbangan
tubuh, dan koordinasi gerak otot. Koordinasi gerak otot. Udah jawab ya, mana jawabannya A, B, C, D, E ya. Otak ini ya, hipotalamus ada di otak depan. Jawabannya yang A. Nomor 6, soalnya senyawa polutan yang mempengaruhi kehidupan biota dalam suatu lingkungan disebut. Nah, di situ ada serobiotik, xenoporti, probiotik, itu probiotik ya, bukan probiotik, prebiotik. Nah, itu ada dua distraktor ya, ada dua pengecoh A dan C itu nggak ada ya, jadi adanya xenobiotik, probiotik, dan prebiotik. Apa beda dari ketiganya? Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada xenobiotik. Xenobiotik. Kalau xenobiotik ini dia adalah zat asing bagi makhluk hidup. Zat asing bagi makhluk hidup. Asing ya, contohnya apa? Contohnya itu berupa polutan ya, penyebab polusi. Bisa juga obat-obatan. Contohnya polutan, obat-obatan. Gitu. Ini yang pertama, xenobiotik. Yang kedua, probiotik. Itu kita sering dengar di iklan-iklan ya, apa sih probiotik itu? Probiotik adalah mikroorganisme yang memberikan manfaat. Mikroorganisme yang memberikan manfaat kesehatan bagi inang. Nah, jadi inang yang kalau di dalamnya ada mikroorganisme ini dia jadi sehat ya. Contohnya apa? Contohnya itu lactobacillus. Lactobacillus. Nah, yang ketiga, di situ ada beda ya, pro dan prebiotik. Kalau prebiotik dia adalah apa nih? Pre itu kan sebelum ya, sebelum apa maksudnya? Nah, jadi prebiotik ini nutrisi yang mendukung pertumbuhan probiotik. Nutrisi yang mendukung pertumbuhan probiotik. Nah, itu arti dari prebiotik dalam tubuh inang. Dalam tubuh inang. Nah, jadi urutannya prebiotik itu memberi nutrisi bagi probiotik di tubuhnya inang. Jadi yang mana jawabannya? Senyawa polutan jelas ya, udah terjawab nih yang pertama. Polutan dia itu benda asing. Jawaban nomor 6 yang B. Nomor 7, enzim yang tidak terlibat dalam proses DNA replikasi. Apa itu DNA replikasi?
penggandaan DNA ya. DNA-nya banyak di kopi. Nah, jadi di sini kita bahas tentang enzim yang terlibat dalam replikasi DNA. Sambil nunggu azan, kakak tulis dulu ya, nanti baru jelasin. Oke, kakak jelasin. Nah, jadi enzim-enzim yang berperan dalam replikasi DNA itu ada 5. Yang pertama ada dirase atau nama lainnya topoisomerase. DNA itu kan bentuknya pilihan ganda ya. Nah, awalnya pilihan itu dibuka dulu nih oleh si enzim dirase. Kemudian yang kedua ada helikase. Kalau helikase ini fungsinya untuk memutuskan ikatan hidrogen. Ingat ya, ikatan hidrogen itu ikatan yang menghubungkan basa furin dan pirimidin ya, atau basa nitrogen. Yang ketiga ada printase. Nah, jadi untuk membentuk si DNA awalnya itu dibentuk adanya primer ya, atau untaian pendek RNA. Yang keempat DNA polimerase. Namanya depan ada DNA, berarti apa nih? Enzim yang fungsinya untuk membentuk untai DNA yang baru. Nah, yang kelima ligase. Ingat-ingat lab itu kan buat apa sih? Nempelin yang menghubungkan. Nah, jadi untuk menghubungkan fragmen Okazaki. Kak, ligase di sini sama yang tadi beda apa sama? Sama ya, jadi ligase ini buat menghubungkan. Kalau tadi kan untuk menghubungkan fragmen DNA, kalau di sini untuk menghubungkan fragmen Okazaki.
Ini ada di untai yang terputus. Dulu kakak pernah ajarin ya yang untai leading strand dan lagging strand. Jadi nomor 7 yang mana jawabannya? Yang helikase ada, ligase ada, polimerase ada, transkriptase. Nah, di situ enzim apa tuh transkriptase ya? Jadi kalau nama belakangnya ase berarti dia enzim yang berperan dalam proses transkripsi. Ingat, transkripsi itu tahapan di sintesis protein. Beda ya. Kalau ini kan replikasi DNA bukan sintesis protein. Jadi jawabannya yang D. Kalau tak poliisomerase ini apa? Tak poliisomerase. Nah, jadi ini tuh hampir sama seperti DNA polimerase, tapi dimiliki oleh bakteri yang hidupnya itu di suhu yang panas ya, atau dimiliki oleh bakteri termofilik ya. Fungsinya sama untuk membentuk tungkai DNA. Dimiliki oleh bakteri termofilik. Nah, fungsinya untuk membentuk tungkai DNA. Ya, kalau transkripsi tidak. Jawabannya ya D. Berikutnya nomor 8. Pada klasifikasi paramecium yang dilakukan secara molekuler, para ahli menggunakan parameter genetik yang dimilikinya. Informasi genetik pada paramecium terkandung dalam, nah ingat paramecium itu termasuknya indom apa? Paramecium. Paramecium. Dia adalah proto, iya ya, kalau saya ini salah atau protozoa. Bentuknya yang kayak gimana sih? Bentuknya tuh yang kayak sandal jepit. Kayak gini juga ya. Pokoknya kayak sandal jepit, dia punya dua nukleus, nukleus dan internukleus. Nah, dia punya silia ini ya. Nah, di dalamnya itu ada dua inti, ukurannya gede dan ukurannya kecil. Nah, yang gede namanya makronukleus. Makronukleus ini fungsinya buat apa? Ya, dia itu mengandung bahan untuk sintesis protein. Kemudian, jadi perannya dari makronukleus ini buat sintesis protein. Kemudian untuk replikasi juga dan juga untuk mengatur aktivitas ya, mengatur aktivitas reproduksi. Jadi fungsinya di sini ada tiga ya. Kalau di sintesis protein berarti di dalamnya ada materi genetik, ada informasi genetik nggak? Ada ya. Kemudian, nah, ini maksudnya pertumbuhan reproduksinya yang buat mikro nanti ya. Untuk pertumbuhan sel. Nah, yang kecil ini namanya mikronukleus. Nah, kalau mikronukleus ini fungsinya ini untuk konjugasi. Ya, jadi ketika apa namanya replikasi ya, di mikronukleus ini yang ditransferkan ke parameter lainnya, konjugasi atau
reproduksi. Itu peran dari mikro dan makronukleus. Jadi yang mengandung informasi genetik itu ada di dua-duanya ya. Di sintesis protein ini juga dia ada informasi genetik di dalamnya. Jawabannya yang ya, mikrotubulus dan mikrotubulus sih. Maksudnya mikronukleus ya, bukan mikrotubulus, mikronukleus dan makronukleus. Jawabannya ya mikronukleus dan makronukleus. Nomor 9. Hewan mamalia yang tidak termasuk kelompok Eutheria. Ingat ya, mamalia itu tidak kelas. Nah, kelas mamalia itu dibagi menjadi 3 ya. Ada infrakelas. Di bawah sebelum ordo itu ada infrakelas, kelas mamalia. Yang pertama itu istilahnya ada infrakelas Prototheria. Kelas Prototheria. Kalau Prototheria ini dia termasuk kelompok mamalia yang bertelur. Mamalia bertelur. Apa contohnya? Contohnya adalah yang bertelur. Tipus iya, ordonya dari monotremata. Ordonya monotremata, contoh spesiesnya Clavipus. Kemudian yang kedua itu adalah infrakelas. Istilahnya itu Metatheria. Metatheria. Nah, kalau Metatheria dia itu mamalia yang berkantung. Berarti ordonya apa nih? Yang berkantung? Ordo? Marsupia? Ya, ordonya Marsupialia. Marsupialia, contohnya anggur. Yang ketiga, yang ditanyakan di soal Eutheria. Jadi infrakelas Eutheria. Nah, kalau Eutheria ini dia mamalia yang memiliki plasenta ya, atau mamalia berplasenta. Berplasenta. Berarti ada apa aja? Banyak ya. Orang utan, anjing, gitu-gitu ya. Nah, kita udah bisa jawab. Berarti ya, anjing. Betul ya, itu Eutheria. Tikus punya plasenta, punya. Kanguru punya plasenta. Nah, kalau kanguru tadi termasuknya adalah Metatheria, bukan Eutheria. Gitu ya. Jawabannya yang C. Nomor 9 C. Nomor 10. Gunakan petunjuk B dalam menjawab ya. Kromosom berjumlah 22 akan menunjukkan pola dan identitas yang sama dengan pasangan homolognya setelah diberi pewarnaan DNA. Benar apa salah pernyataannya? Nah, untuk tahu benar atau salahnya, kita harus tahu konsep dari kromosom homolog ya. Kromosom homolog itu apa sih? Nomor 10. Konsep dari kromosom homolog. Homo itu artinya sama ya, berarti kromosom yang punya bentuk dan ukuran yang sama. Kromosom yang memiliki
bentuk, dan ukuran sama. Nah, yang kedua, berarti kan ada dua ya, misalnya ini kromosom homolog, bentuk dan ukurannya sama. Nah, masing-masing kromosom ini dia berasal dari jantan dan betina. Masing-masing kromosom berasal dari induk, jantan, dan betina. Kemudian konsep yang ketiga tentang kromosom homolog ini, di masing-masing gen ini tadi ya, kromosom itu membawa gen untuk sifat yang sama. Membawa gen untuk sifat yang sama. Kemudian tapi bisa jadi alel yang dibawa itu beda ya. Tetapi bisa jadi alel yang dibawa itu beda sehingga tidak identik. Berbeda sehingga tidak identik. Nah, ini konsep dari kromosom homolog. Kita balik lagi ke nomor 10. Soalnya tadi kromosom berjumlah 22 akan menunjukkan pola dan identitas yang sama dengan pasangan homolognya setelah diberi pewarnaan gensa. Benar apa salah? Pernyataannya salah ya. Identitasnya itu tidak sama. Bisa aja alel yang dia bawa itu beda, ini tidak identik atau tidak sama. Jadi salah alasannya. Kromosom homolog tersusun atas sekuens DNA yang identik antara kromosom dan homolognya. Ini salah juga ya. Dia itu bentuk dan ukurannya yang sama ya. Jadi tidak identik. Berbeda ya. Salah-salah. Jawabannya berarti ya yang E. Ya kan E? Jawabannya. Nomor 11. Enteropeptidase adalah enzim yang penting untuk mengurangi protein di lambung. Sebab enteropeptidase diproduksi di lambung dan bekerja pada suasana pH tinggi. pH tinggi berarti asam apa basa? Basa ya. Padahal lambungan sifatnya asam. Berarti nomor 11 yang alasannya itu jelas salah ya. Nah, kita bahas enteropeptidase atau enterokinase itu sama aja. Nomor 11 enteropeptidase atau enterokinase ini sama aja ya. Ini adalah enzim yang dihasilkan oleh duodenum ya. Nah, fungsinya dihasilkan atau diproduksi ya oleh duodenum, bukan apa tadi? Bukan lambung ya. Nanti salah. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mengaktifkan tripsinogen. Nah, jadi tripsinogen itu keadaan dia belum aktif, dia bisa kerja kalau udah berubah jadi tripsin. Nah, itu peran dari si enterokinase atau enteropeptidase. Jadi mengaktifkan apa? Tripsinogen menjadi tripsin. Jadi tripsin. Jadi jawaban nomor 11
Pernyataan salah, alasannya salah. Keduanya salah-salah. Sekali lagi. 4 nomor lagi. Nomor 12. Pertanyaannya, biji dapat memasuki periode ketidakaktifan atau aktivitas metabolisme sangat rendah yang dikenal sebagai dormansi. Sebab dormansi memungkinkan benih untuk mengatasi kondisi yang tidak menguntungkan agar dapat bertunas saat cahaya dan suhu lebih tinggi. Nah, ini ngomongin tentang dormansi biji. Dormansi. Nah, jadi biji ketika dia dalam masa dormansi, dia itu tidak melakukan proses metabolisme ya. Tidak ada proses metabolisme. Tidak ada proses metabolisme. Tentunya proses pertumbuhan juga nggak ada ya. Yang pertumbuhan pada biji. Dan pertumbuhan pada biji. Jadi dia itu kayak apa ya? Nanti sprinkle ya. Bijinya itu belum mulai tumbuh. Kemudian terjadi karena lingkungan tidak mendukung ya. Terjadi ketika lingkungan tidak mendukung untuk berkecambah. Untuk berkecambah. Nah, kalau dormansi ini dia dipertahankan oleh hormon apa? Dipertahankan oleh hormon asam iya, asam aktifat. Supaya dia tetap dorman. Nah, kalau misal masa dormansi ini dihilangkan untuk memecahkan masa dormansi, berarti fungsi dari hormon gibberellin ya. Nah, di sini dia itu bisa dipecahkan oleh inhibisi. Dapat dipecahkan oleh inhibisi. Nah, kalau inhibisi ini berarti apa nih? Masuknya air ke dalam biji. Nah, kalau udah ada peristiwa inhibisi ini, nanti masa dormansinya mulai hilang. Masuknya air ke dalam. Jadi nomor 12 itu pernyataannya benar tadi ya, biji dapat masuk ke periode ketidakaktifan atau aktivitas metabolisme sangat rendah yang dikenal sebagai dormansi. Benar. Alasannya, dormansi memungkinkan benih untuk mengatasi kondisi yang tidak menguntungkan agar dapat bertunas. Salah ya, dia tidak bertunas ketika dalam masa dormansi. Jadi benar salah. Benar ya? Benar salah itu C ya. Benar salah. 13. Buta warna disebabkan oleh alel resesif. Resesif berarti kecil-kecil ya. Yang terpaut kromosom seks. Seorang laki-laki buta warna. Seorang laki-laki buta warna. Laki-laki berarti genotipnya X, B kecil, Y ya. Ya, laki-laki buta warna. Menikah dengan seorang perempuan berpenglihatan normal, tapi ayahnya buta warna. Berarti kemungkinan
carrier, betul. Nikah dengan perempuan yang carrier. Kalau carrier itu X B buta warna nggak salah balik pakai itu ya. X B kecil ya. Jadi ayahnya ini X B kecil. Ini gambarnya bener apa? X B kecil Y. Kalau ini ada juga ya. Ini kita turunkan gambarnya X B besar, X B kecil. Berarti pada ukuran yang kedua ada 4 anak yang dihasilkan. Yang pertama perempuan carrier X B besar, X B kecil, perempuan buta warna, laki-laki normal, laki-laki buta warna. Jadi di sini dia perempuan carrier, ini perempuan buta warna, laki-laki normal, laki-laki buta warna. Ya, benar ya. Jadi yang pertama 2% anak perempuan mengalami buta warna. Ini ya, benar ya. Ini 25%. Yang satu benar, kalau satu benar, otomatis 3 benar. Nah, nomor 2-nya 50 anak perempuan mengalami buta warna. Salah ya. Jadi yang 3, 50% anak laki-laki pertama mengalami buta warna. Nah, kalau kayak gini berarti kita lihat yang laki-lakinya aja. Jadi yang buta warna ini ya 50% betul. Yang D salahnya apa? 25% anak laki-laki pertama mengalami buta warna. Salah ya, tapi 50 bukan 25. Jawabannya 1 dan 3 B. Nomor 14. Yang merupakan proses fertilisasi bunga kelompok angiospermae adalah, nah ini kan kita tahu ya, angiospermae itu biji terbuka apa tertutup? Angiospermae biji ayo terbuka apa tertutup? Tertutup ya, karena kalinya kalau angiospermae angin ya, kalau ada angin dingin kan udah tertutup. Nah, kalau gimnospermae ngejim kan gerah ya. Kalau gerah buka baju, jadi biji terbuka. Ini biji tertutup. Nah, struktur bunga pada angiospermae itu bagian-bagiannya ada apa aja ya? Jadi kalau di angiospermae ini dia punya bunga sejati. Dia ada bagian dari kelamin betina, nah, biar kita tahu nama bunganya ya, bagian-bagiannya. Yang pertama nih, alat kelamin betina pada bunga itu namanya apa? Ini ya bagiannya nih. Yang pertama ini kepala apa nih? Kepala putih namanya? Nah, tangkainya ini namanya depannya S, namanya stilus. Nah, kepala dan tangkai ini alat kelamin betina ya, namanya adalah, kalau di perempuan namanya itu karpel. Karpel.
sapela. Nah, kalau yang betina tuh ini nih, kepala sari namanya apa? Angkai sari namanya apa? Anter dan filamen ya. Kepala sari itu anter. Anter. Ini namanya filamen. Ya kan? Nah, anter dan filamen ini namanya stamen. Stamen ini alat kelamin jantan, ini alat kelamin betina. Kemudian di bagian bawahnya ini ya, filamen itu terbentuk dengan ini namanya ovarium. Yang birunya ini tuh ovarium. Ovarium yaitu bakal buah. Di dalam ovarium mengandung ovulum atau bakal biji. Terus perhiasan bunga itu ada ini ya. Ada ininya apa nih? Mahkota. Mahkota namanya? Mahkota ada kelopak ya. Kalau yang mahkota itu namanya petal. Petal. Atau mahkota. Kalau kelopak namanya sepal ya. Kelopak. Terus ada lagi dasar bunga namanya reseptakulum. Reseptakulum atau dasar bunga. Nah, di sini angiospermae dia mengalami pembuahan ganda ya. Jadi terjadi 2 kali. Yang pertama urutannya nih. Jadi kakak gambar lagi dong. Kalau kita zoom satu bagian ovulum sama ininya nih ya, si benang sarinya, strukturnya tuh kayak gini lah ya. Ini di dalam ovarium ya. Nah, di tangkai sarinya ini ada 3 buletan, ada 4 bagian. Yang betinanya ada 8 buletan. Ada ovarium. Nah, keterangannya yang paling pertama nih, ini namanya apa? Anti kode. Ini Ika LX, dia punya kromosom diploid ya, 2 tapi berfungsi jadi 1. Yang gede di tengah ini namanya ovum, punya kromosom haploid. Kalau di kanan kirinya ini namanya si R. Nah, kalau yang di jantannya ini ya, itu nyambung sampai filamen. Yang pertama ini inti vegetatif. Yang di tengah inti generatif. Kromosomnya haploid. Di atasnya inti generatif 2. Ini dari 1, ini 2 ya. Kromosomnya haploid. Pembuahan ganda itu terjadi yang pertama si inti vegetatif itu jalan dulu ya. Jadi fungsinya sebagai guide, membuka jalan bagi inti generatif. Jadi inti generatif 1 yang kromosomnya haploid akan membuahi si ovum. Ovum itu haploid juga menghasilkan yang namanya zigot. Kromosomnya 2N. Ini nanti tumbuh jadi embrio ya. Nah, yang kedua, gantian nih inti generatif 2 dia akan membuahi ini IKLS, inti kandung lembaga sekunder yang kromosomnya diploid menghasilkan endosperm ya, atau cadangan makanan. Kromosomnya triploid. Kita jawab nih. Yang pertama, ovul berkembang menjadi biji. Benar apa salah? Ovul atau ovulum benar ya. Dia adalah bakal benar. Stamen menghasilkan sel gamet jantan berupa polen. Polen itu sebesar ini. Stamen itu jantan menghasilkan polen atau sebesar ini. Yang benar ya. 2 benar, kalau 1 benar, 2 benar otomatis 3 benar ya. Buktikan.
Dinding dari ovarium menebal. Iya, benar ya. Dinding dari ovarium itu di sini ya, kapal buahnya ya menebal. Sepal dari petal, sepal dan petal melindungi organ-organ reproduksi pada bunga. Yes or no? Sepal itu kelopak, petal mahkota, dia melindungi organ-organ reproduksi pada bunga. Iya, benar. Jadi semuanya benar. Jawabannya E. Foto dong. Terakhir nomor 15. Di sini ada gambar, keterangan gambar potongan tentang batang yang benar adalah, nah itu kan bentuk berkas pelangsungnya teratur ya. Kalau yang bentuk berkas pelangsungnya teratur itu apa? Dikotil atau monokotil? Dikotil atau monokotil? Berkas pelangsungnya teratur. Apa? Ya benar. Jadi itu adalah batang dikotil ya. Di antara silen dan floem terdapat ambidium. Nah, keterangannya yang dari yang paling luar ya, soal sama yang visual, yang A. A itu namanya apa? A itu menuju bagian apa sih? Antara ini ya, antara ini atau sini ya. Ya kan? Yang ini aja ya. Ini adalah konteks. Konteks itu di bawahnya epidermis, yang kalau yang paling luar itu epidermis. Terus ini yang A. Terus kalau yang B dia arahnya kayak gitu. Nah ini kan ada silen dan floem. Namanya berkas pengangkut. Itu yang D. Terus yang C dia mengarah pada bagian tengahnya. Ini namanya fulur. Fulur itu buat cadangan makanan. Terus yang D, nah D itu dia itu mengarah pada bagian berkas pengangkut yang arah ke dalam ya. Yang ini sebenarnya nih. D. Berarti apa? Yang di dalam silen atau floem? Yang di dalam adalah silemnya ya. Silem. Ini D. Floemnya itu yang ini. Floem. Jadi yang mana jawabannya? Keterangan gambar potongan lingkar batang ini adalah B. Berkas pembuluh atau berkas pengangkut, benar ya? B benar. C. Fulur. Benar. D. Floem. Salah ya. Mungkin yang ditunjuk itu bukan agak ke dalam tapi yang keluarnya ya. Jadi karena satu benar dua benar, harusnya yang D itu bukan floem tapi floem ya. Yang A sklerenkin, bukan. Yang A itu bagian korteks. Ya, jadi jawabannya itu yang nomor 3 diganti silem aja ya. Jadi 1, 2, 3. Kalau jawabannya D itu floem, gak ada jawabannya. Jadi ya A. Nah, kalau tipe berkas pengangkutnya ini tipe berkas pengangkut berupa kolateral terbuka ya, di antara silen dan floem terdapat ambidium. Kolateral terbuka.
Oke, untuk pembahasan soal simak UI selesai. Nomor 1 sampai nomor 15. Terima kasih yang udah ikut join. Semoga kalian dimudahkan ya buat yang ikut simak UI bisa dipermudah jalannya, diberi kelancaran. Semangat buat pejuang PTN. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Iya. Live.